Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesa Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita sama-sama, kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur sebelum kita mengawali aktivitas kita. Apapun yang akan kita kerjakan pagi ini, kita minta hikmat Tuhan memenuhi setiap kita. Mari sama-sama datang pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Jikalau kami boleh bangun dengan kondisi yang baik, semuanya karena anugerah kasih rahmat Tuhan yang selalu nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami rindu lebih dalam untuk kami boleh menikmati Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap kami dan Tuhan boleh memberikan hikmat atas setiap kami. Untuk hari ini Tuhan, apa yang akan kami lakukan, apa yang kami kerjakan, biarlah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, pagi hari ini biarlah kasih-Mu mengalir atas setiap kami. Biar hadirat-Mu boleh kami nikmati, kami rasakan Tuhan. Bahkan Tuhan dekap setiap kami yang haus, yang rindu akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami datang padamu pagi ini. Mari sama-sama saudara datang pada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari sembah Dia. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami rindukan Engkau Yesus, lebih dari segala-galanya. Engkaulah sumber kekuatan kami. Yesus, Kau sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Pagi hari ini kami mau lebih dan lebih lagi Tuhan, tenggelam di dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya saat kami di dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada pemulihan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik
sungguh baik di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami mengasihimu Tuhan, dan kami mau lebih lagi memujimu, menyembahmu Tuhan, meninggikan namamu Yesus. Hanya Engkau yang layak disembah, Yesus, Engkau yang layak disembah. Kami mau memuji, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi Bapa, ku cinta Kau. Mari dengan segenap hatimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, yes. Menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu. Mari sembah Dia, yes. Menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya.
Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ada bunga nanti di ya, di desainnya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh kembali Tuhan bangunkan dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Karena itu Tuhan, kami mau melandasi hari ini dengan firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi ini. Kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan, dan baik pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang akan melandasi ya satu hari kita bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 mulai saudara. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dan jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Iya, hari ini 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-14 kita baca saudara tentang kedatangan Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak peneguhan demi peneguhan bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir. Mari kita terus berjaga-jaga. Ya, dan apa dasar firman Tuhan untuk kita berjaga-jaga dan bagaimana gambaran tentang kedatangan Tuhan atau hari kiamat yang mendekat itu saudara. Ya, dikatakan tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kalau kita membaca ini saudara dan kita coba merenungkan ya keadaan pada saat kiamat nanti tiba ya. Makanya ini lagi banyak ya berita-berita tentang bahwa 2030 lah, 2035 lah ada asteroid besar yang akan menabrak bumi. Dan saya mencoba membayangkan ya mungkin ketika bumi ini bertabrakan dengan benda lain yang disebut asteroid atau apalah ya mungkin itulah ya yang disebut dengan kiamat, karena dikatakan di sini pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
Kita tidak tahu pasti bagaimana caranya bumi ini lenyap dan tapi membayangkan keadaan itu saudara, dan Alkitab berkata seperti pencuri. Artinya kita tidak ada yang tahu, kita nggak ada yang sadar ya, tetapi Alkitab sudah memberikan cara bagi kita untuk terus berjaga-jaga. Dikatakan, jadi jika segala sesuatu, ayat 11, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, kita diminta oleh firman Tuhan untuk terus berjaga-jaga, hidup kudus ya, suci dan saleh saudara ya, supaya ketika hari itu datang, kita ini kedapatan ya berjaga-jaga di dalam kekudusan kita. Ya, tidak ada syarat lain untuk kita bisa diselamatkan. Tidak ada cara lain untuk kita bisa mengalami keluputan ya selain dengan hidup di dalam kekudusan dan kesalehan. Ya, dan firman ini mengingatkan kita jika semuanya akan hancur secara demikian, hilang lenyap bumi ini, bahkan nyala api yang begitu hebat. Ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jika bumi saja lenyap, ya jika semua yang ada di bumi ini, awan pun, langit pun lenyap, apalagi manusia yang ada di dalamnya. Ya, dan kalau Alkitab yang menulis maka itu sungguh-sungguh pasti akan terjadi. Hari-hari ini bagaimana tanggapan kita untuk menantikan hari Tuhan itu atau kiamat itu datang? Ya, bukan berarti kita nggak usah bekerja, tidur-tidur aja, berdoa aja, nggak bisa. Kita harus tetap melakukan semua aktivitas, tapi mari kita terus berjaga-jaga, diingatkan kembali untuk kita makin dekat dengan Tuhan, hidup dalam kesucian dan kesalehan. Mari kita terus mengarahkan diri kepada Tuhan ya, dan memfokuskan hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita boleh menjadi saksi, kita juga boleh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kenapa ayat ini berkata bahwa kita ini orang-orang yang mempercepat kedatangan hari Tuhan? Alkitab berkata kalau waktu ini tidak dipercepat, maka tidak akan ada yang selamat. Mari saudara, kita mulai berhenti meninggalkan semua hal-hal yang hanya membawa kita kepada dosa, tinggalkan segala ya keduniawian. Kalau kita anak Tuhan ya ndak usahlah ya pergi ke nightclub, ke dunia malam, ke dugem, dan mulai tinggalkan semua hal-hal yang buruk yang kira-kira itu bisa merusak iman kita, kegiatan-kegiatan yang tidak penting, yang tidak membawa kita dekat dengan Tuhan. Mari kita mulai tinggalkan, tapi hari-hari ini mulai cari ibadah, dekatkan diri dengan Tuhan, semakin banyak berdoa, semakin banyak mencari Tuhan ya, supaya kita ini juga hidupnya terus kudus ya. Dan dikatakan ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, ya Tuhan berjanji ketika bumi ini hangus, ketika semuanya lenyap, kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Setelah semuanya hancur bagi orang-orang yang ya masuk dalam penyaringan yang tadi hidup saleh dan hidup suci, maka kita akan dibawa dalam bumi yang baru, langit yang baru, yang di mana di sana hanya ada kebenaran. Tidak ada lagi dosa di sana, tetapi yang ada adalah kebenaran. Ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Tuhan ya. Mari kita semua berusaha supaya hari-hari ini kita jangan kedapatan bercacat celah. Mari kita sambil menantikan kedatangan Tuhan, kita semakin hari semakin mengejar kekudusan dan terus hidup dalam pendamaian dengan Tuhan. Apa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak? Hanya satu, yaitu dosa. Tapi kalau kita berusaha mengejar kebenaran, hidup dalam firman, mengejar apa yang berkenan pada Tuhan, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Lewat kematian Kristus, dosa sudah dihancurkan, kutuk dosa sudah dipatahkan, dan kita bisa ketemu Tuhan dan diperdamaikan dengan Allah. Tapi orang yang terus sengaja hidup lagi dalam dosa, maka engkau sudah menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saya berdoa
supaya kita semua terus berjaga-jaga hari-hari ini. Bereskan hidupmu, hidup dalam kekudusan, yang ada kepahitan dibuang, yang ada musuh ayo berdamai, supaya hidup kita ini kedapatan tidak bercacat celah. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita akan satukan hati, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu terus mengingatkan kami untuk hidup berjaga-jaga di dalam Engkau. Bahwa kami sungguh-sungguh untuk terus berjaga di dalam Tuhan. Mari saudara, kita mau renungkan firman ini dan kita mau katakan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama pujian ini dengan sikap hati berdoa. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi katakan dengan hati. Zaman sekarang berjagalah. Ya Tuhan, kami melihat dunia bergelora, dunia bergelora, kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk kami berjaga-jaga dalam hidup ini Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah, di tempat bekerja, di sekolah, dimanapun, ajar kami untuk hidup suci dan kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Karena hari Tuhan itu datang seperti pencuri yang tidak kami duga. Langit akan lenyap, akan semuanya akan hilang lenyap. Ajar kami Tuhan untuk memandang kepada rencana Tuhan, untuk melihat kepada apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, agar hidup kami tidak hanya terfokus pada perkara-perkara di dunia ini saja, tapi bahwa hidup kami tertuju kepada firman Tuhan yang sedang digenapi hari-hari ini, bahwa kami sedang menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini hidup kami Tuhan, kami mau bertobat kalau ada hal-hal yang masih ada dalam hidup kami yang tidak berkenan pada Tuhan. Masih ada dosa-dosa, kepahitan, segala kedagingan kami, keduniawian kami, kekecewaan apapun itu Tuhan, ketergantungan dengan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, kenajisan, percabulan, apapun kami mau buang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mampukan kami untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu ya Bapa. Berdoa Tuhan bagi keluarga besar kami untuk Tuhan bawa boleh diselamatkan. Apapun yang kami kerjakan hari ini biar berada dalam perkenanan Tuhan. Jauhkan kami dari segala dosa, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan. Dan mampukan kami Tuhan untuk hidup benar. Setiap persoalan pencobaan yang kami hadapi, kami tahu itu persoalan yang biasa, yang akan mendatangkan kebaikan bagi kami asal kami sungguh-sungguh melewatinya bersama dengan Tuhan. Beri kami kekuatan iman untuk berjalan dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Karena itu kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Pimpin sertai setiap kami. Pekerjaan kami dilancarkan oleh Tuhan hari ini. Apapun yang kami kerjakan, semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan ya Bapa.
Karena itu hari ini kami menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan yang berulang tahun. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan terus menyertai. Mari kita berdoa. Bapa kami, saudara. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan selamat pagi. Yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.